Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di Jumat siang ini ya Allah berikan kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan daurah tematik, ya, daurah tematik kupas 1174 lafaz-lafaz yang dianggap pelik di dalam Al-Quran, yang kadang membuat sebagian dari pembaca Al-Quran kebingungan saat menemukan lafaz-lafaz tersebut di dalam Al-Quran. Ya, di daurah tematik sebelumnya sudah sampai di surah Hud ya. Surah Hud ayat 41 ya. Di tepatnya di sini ya, di Bismillahi majreha ya. Bagi yang belum nonton ya, silakan bisa dibuka channel YouTube kami ya, ada di videonya, ada rekamannya. Ya, sekarang kita lanjutkan di surah Hud ayat 42. Jadi, kembali mengingatkan jadi bahwasanya nanti ke lafat-lafat pelik yang kita bahas ya, kita sesuaikan dengan yang ada di buku yang saya pegang ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan di ayat atau lafaz yang lain, ya berarti kita lanjutkan sesuai yang di buku. Tapi kalau ada pertanyaan ya silakan bisa ditanyakan. Ya, langsung saja ya, untuk menyingkat waktu. Ini kemungkinan bisa kita selesaikan ya karena tidak banyak di pertengahan surah Hud ini. Ya, lafaz pelik yang pertama di siang hari ini ya di surah Hud ayat 42. Ayat 42 ini 42 di sini ya, yaitu pada lafaz ya di sini ya. Nah, ya bunayya kam ma'ana. Nah, ini kita temukan ya, eh, di beberapa orang masih agak bingung membaca di sini ya. Sebenarnya di buku fokusnya di sini ya. Ya, fokusnya di sini ya. Tapi nanti kita tambahkan juga untuk fokus ke bagian lain di lafaz ini. Nah, jadi yang pertama di sini ya, ada pertemuan antara huruf ba dengan huruf mim. Nah, beberapa di antara sahabat kita ada yang membaca dengan kab ya, kab ma'ana. Nah, ini kurang sesuai ya, karena di sini adalah idgham mutajanisain ya, mutajanisain ya, idgham yang tempat keluarnya sama, tetapi kedua huruf tersebut memiliki sifat yang berbeda. Nah, idgham mutajanisain ba bertemu dengan mim, itu dia masuk dalam kategori idgham yang kamil. Nah, kalau idgham kamil berarti huruf yang pertama itu sepenuhnya dihilangkan.
Berarti sifat-sifatnya sudah betul-betul hilang sehingga langsung masuk ke huruf mim, ya, masuk ke huruf mim. Sehingga ini bukan dibaca kab ma'ana tetapi kam, ya. Kam ma'ana, ya. Ya bunayya kam ma'ana, ya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika menunaikan idghamnya di sini ada mim yang bertasydid juga ya. Ini idghamnya kamil dan idghamnya bigunnah. Berarti ada gunnah yang harus ditunaikan, yaitu ditahan dulu durasinya ya. Ditahan 3 rakaat, sempurnakan. Kemudian lafadz pelik juga yang di sini masih di lafadz ini, namun di buku tidak ada ya. Tapi karena ini pas kelihatan, jadi sekalian ya kita bahas. Yaitu di sini ya, di sini pada huruf ro ya, huruf ro yang sukun, pada huruf ro yang sukun. Jadi huruf ro itu kan dia huruf yang cukup istimewa ya. Dia terkadang bisa tipis ya, terkadang bisa tebal ya. Nah, di sini ro-nya adalah tebal ya. Karena dia ada hamzah wasalnya dan dia juga didahului fathah ya, dahului fathah. Maka dia dibaca dengan tebal ya. Ya bunayyar, yar, yar ya, bukan yar tapi yar, yar kam atau ir kam ma'ana. Nah, jadi ini oroknya harus dibaca dengan tafkhim ya, harus dibaca dengan tafkhim. Nah, itu lafadz pelik di ayat 42 ya. Jadi kalau misal nanti ada pertanyaan ya atau kurang jelas ya bisa ditanyakan ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya, di sini lafadz pelik berikutnya di surah Hud adalah di ayat 44. Di ayat 44. 44 yaitu pada lafadz mana urat-uratannya. Nah, ini ya. Yaitu di lafadz ini ya. Alal judiyyi ya. Alal judiyyi ya. Jadi di sini kalau wakaf ya, kalau wakaf pada lafadz ini ya, al-judiyyi, ini tentunya yaknya disukun ya, disukun, kemudian harokat ini dihilangkan. Nah, tapi ketika disukun ingat di sini ada tasdidnya. Ya, ini juga tadi pagi ya bertemu dengan lafadz yang serupa ya. Hampir serupa juga ya. Ya bertasdid juga cuman kasroh tanwin ya. Tapi caranya sama ya. Nah, tadi pagi bingung cara wakofnya ya. Yaknya dibaca kasroh begitu kan. Padahal ini kan yaknya sukun ya. Jadi bukan dibaca judi. Nah, kalau judi, nah ini nanti hanya yang terbaca hanya ya yang sukun saja, ya, ya yang disukunkan ya. Nah, tasdidnya ini belum terbaca. Nah, maka ketika dia disukun, maka dia harus tertunaikan tasdidnya. Atau kalau dalam bahasa tajwidnya harus ada nabernya ya, harus ada nabernya. Berarti terbaca dengan cara alal judi. Ya, jadi ada sedikit penekanan ya. Judi, di, ya. Bukan alal judi. Nah, kalau alal judi, nah, dia tasdidnya belum tertunaikan. Maka harus ditekan
alal judi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga termasuk lafadz yang cukup sulit ya bagi sebagian orang ya. Maka ini dimasukkan ke dalam pembahasan di buku yang sedang kita bahas ini ya. Nah, itu untuk ayat 44. Ya, ayat 44. Kemudian selanjutnya di ayat mana? 46 ya. Jadi kalau misal ada lafadz yang dianggap pelik di ayat 45 ya bisa ditanyakan ya. Kalau enggak ada kita sesuaikan yang di buku yaitu di ayat 46. 46 ya, 46 lafadz yang sering kali dianggap pelik yaitu ada di sini. Nah, ini ya, yaitu di lafadz ilmun. Nah, di lafadz ilmun. Nah, ini memang dari awal ya ketika kita memulai daurah tematik ini ya, beberapa hal yang cukup menyulitkan para pembaca itu adalah tempat-tempat di mana ketika wakaf itu terdapat dua huruf sukun. Nah, salah satunya di sini juga ya. Jadi ketika wakaf kita bertemu dengan dua huruf sukun. Lam yang sukun, kemudian mim yang juga sukun ya. Sukun karena di wakaf. Nah, maka kalau seperti ini ya, konsepnya begini ya. Konsepnya adalah tunaikan sifat-sifat dari huruf yang bersangkutan. Nah, ini kebetulan lam dan mim ini sifatnya sama ya. Keduanya memiliki sifat tawasut. Maka tunaikan saja kedua-duanya. Jadi bukan bihi ilm. Kalau ilm ini lamnya jadi kolkolah ya. Nah, jadi kolkolah. Nah, jadinya kurang tepat. Jadi bukan bukan ilm ya, bukan ilm, tapi ilm, ilm, ilm. Nah, begitu ya. Bihi ilm, ilm. Ya, bukan ilm. Nah, kalau ilm nanti jadi uh, kol-kolah. Ya, memang bab-bab seperti ini harus ditalakikan ya. Jadi harus ditalakikan kepada guru ya agar apa yang kita ucapkan ya itu lebih sesuai ya, lebih lebih tepat begitu. Maka segera ini ya apa namanya cari guru untuk belajar ya. Ya bisa di mana saja ya. Di sini juga bisa, di tempat yang lain juga bisa ya. Ya terserah ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Tapi yang jelas adalah bahwa kita ya eh, manusia ya kita beragama Islam ya dan kitab kita adalah Al-Quran, maka membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu menjadi salah satu kewajiban yang harus kita penuhi ya begitu. Jadi maka kalau dulu ya ini sedikit menambahkan ya untuk hikmah ya. Salah satu guru kami mengatakan bahwasanya ya kalau belajar tajwid itu ya memang harus kalau bahasanya harus harus mati-matian begitu ya. Jangan hanya sekedar ingin ya, tapi memang harus diupayakan. Karena memang kalau dibilang sulit sebenarnya juga tidak. Tapi kalau dibilang mudah, pada kenyataannya banyak orang yang kesulitan. Maka butuh yang namanya kesungguhan begitu kan. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin-ingin saja, maka ya ya silahkan juga ya nanti di apa namanya ditanggung sendiri. Tapi yang jelas sudah banyak para ulama yang mengingatkan bahwasanya belajar tajwid itu harus diupayakan karena ini menyangkut kitab yang kita
baca setiap hari dan jangan sampai kita menukar huruf yang nanti berakibat pada tertukarnya makna. Ya, itu ya sedikit apa ya? Hikmah ya. Baik, kita lanjutkan. Lafaz pelik yang selanjutnya ini dari 46 ya menuju ke 57. Jadi ini dari 47 sampai 56 di buku ini dianggap tidak ada yang menyulitkan ya. Tapi kalau ada yang kesulitan ya bisa ditanyakan ya. Kalau nggak ada kita sesuaikan dengan yang di buku. Menuju ke 57 ya ini ayat 57 ya di sini. 57 ini lafaz yang dianggap pelik itu ada di mana? Tawallau. Oh, di sini ya ternyata di depan ya. Enggak enggak kebaca. Nah, di lafaz ini ya, yaitu di lafaz tawallau. Ya, tawallau. Ini termasuk apa ya? Lafaz yang sering kita temukan ya di beberapa tempat dan di beberapa orang ya. Sering ya, sering sekali kita menemukan ya. Ini kan waw sukun ya. Waw sukun itu ketika dibaca maka kan dia vokalnya u ya, u, lau. Nah, tetapi pada kenyataannya ya masih ada beberapa sahabat kita yang membaca dengan tawallau, ya, lau. Jadi vokalnya berubah menjadi vokal o, gitu kan. Padahal di sini bukan o ya, tetapi u. Dan bahkan beberapa orang ada yang bisa dibilang cukup kesulitan ya untuk mengubah lau menjadi lau. Nah, itu juga beberapa ada yang kesulitan. Maka ya memang butuh dilatih ya. Mungkin bagi sebagian kita itu mah gampang ya. Tapi bagi sebagian yang lain boleh jadi tidak ya, boleh jadi tidak. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan ya antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Harus diupayakan masing-masing bahwa setiap orang memiliki ujian tersendiri di dalam menyempurnakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi ya harus diupayakan sendiri juga. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Itu jadi harusnya di sini terbaca u ya, tawallau ya, bukan tawallau, bukan lau tapi lau. Kemudian kita lanjut di setelah 46 ya, kita lanjut ke 57 ya, ke 5 mana tadi ya? Kok 57? Oh iya 57 ya. 57 di sini ya. Oh ini tadi keliru ya ternyata. Di 57. Oh sudah ya tadi 46, 57, sekarang ke 66. 66. 66 yaitu di sini 66 di lafaz ini ya. Ini yang dianggap eh, pelik. Nah,
biasanya tanpa disadari, ya ini yang beberapa yang sering kita temukan ya, huruf mimnya di sini ya, huruf mimnya di sini kasroh ya, ya. Bukan yauma idzin ya, tapi yaumi'i ya. Karena kita sudah sering membaca ya kalimat yauma idzin, akhirnya tanpa disadari terkadang di sini pun juga ikut terbaca fathah ya. Padahal di situ bukan fathah tetapi dhammah. Termasuk juga huruf yang lain yang seringkali tertukar itu adalah huruf waw dan huruf fa ya. Harusnya falamma terbaca walama, harusnya wala terbaca fala. Itu juga ketika kita mendampingi talaki juga beberapa masih ada yang tanpa sadar membaca seperti itu. Nah, memang makanya ya butuh pendamping untuk mengingatkan ya agar kebiasaan yang kadang tidak kita sadari itu lama-lama bisa diubah menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Maka di sini diperhatikan bukan yauma tetapi yaumi ya, yaumi. Yaumi id. Nah, sebagai tambahan di sini kan karena ada tanda wakaf ini ya, wakaf pilih ya, maka biasanya orang wakaf di situ. Nah, wakaf di situ di sini kebetulan hurufnya huruf dzal. Nah, ini juga yang sering perlu diperhatikan ya. Huruf dzal itu seringkali tertukar menjadi huruf yang lain ya. Kadang menjadi T ya. Yaumid ya yaumiid. Nah, begitu. Kadang tertukar menjadi huruf dal ya. Yau yaumiid. Nah, yaumaid. Nah, atau tetap zal tetapi dia mantul ya. Yaumiid. Yaumiid. Nah, itu yang sering sekali kita temukan ya. Nah, ini pastikan juga zal itu tidak berubah menjadi huruf yang lain dan jangan sampai juga tercampur dengan huruf yang lain ya. Jadi di sini kita pembahasan ada dua ya terkait harokat mim dan terkait huruf zal yang sukun. Maka perbaiki bunyinya ya sesuaikan dengan tempat dan juga sifat dari huruf yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari 66 kemudian ke 68 ya. 68 ada di mana? Ya, di sini ya. Ya, 68 yang lafat yang dianggap pelik itu ada di lafat ini ya. Di inna samuda. Inna samuda. Nah, kadang orang tidak perhatian ya, orang tidak perhatian. Yang dilihat itu ini ya, apa namanya? Tanda alifnya ya. Sehingga terkadang tanpa disadari dalnya ini dibaca panjang ya. Inna samuda kafaru. Nah, gitu. Padahal di sini sudah diberikan tanda ya, ada tanda sifir di mana itu menandakan bahwasanya alif di sini ya tidak dibaca. Berarti ini dihilangkan saja ya. Nah, dihilangkan saja seperti ini ya, tidak perlu dibaca sehingga dalnya itu dibaca pendek ya. Nah, jadi dibaca pendek ya. Itu adalah alif rosem ya. Kalau bicara rosem itu sebagian besar ulama mengatakan itu taukif ya kepada Allah ya. Karena kan kadang kita itu sering bertanya kan begini. Kalau nggak dibaca ngapain ditulis begitu kan. Ya, ya pasti ada hikmahnya di situ ya. Cuman
eh, kadang ada yang hikmahnya itu bisa kita telaah ya, kadang ada juga yang belum begitu kan. Maka kalau kita bicara rosem itu ya memang dari Allah mengajarkan menulis seperti itu, mengajarkan Rasul menulis seperti itu. Jadi ini rosem ya, rosem taukif ya. Dan di tempat-tempat yang lain juga sama ya. Dulu pernah kita bahas terkait bab yang serupa dengan lafadz yang berbeda. Nah, jadi tidak berarti kemudian tidak bisa ya semuanya harus begini harus begitu ya. Walaupun Quran itu bahasa Arab, tetapi sejatinya Quran ya ya bahasa Quran ya. Quran ya bahasa Quran karena ada beberapa kaidah di dalam bahasa Quran dalam Al-Quran ini yang eh, apa namanya bukan menyelisih ya, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan berarti salah ya, tetapi memang ini menandakan bahwasanya inilah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bahasa Arabnya yang harus menyesuaikan Quran ya. Jangan dibalik. Seperti itu. Ini di surah Hud 68 ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di Hud ayat 72. Nah, ini agak mencar-mencar ya. Jadi tadi ya seperti biasanya ya kalau ada yang ingin ditanyakan di ayat-ayat yang kita lewati ya silahkan. Kalau nggak ada kita sesuaikan dengan buku. 72. Nah, di sini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu di lafat wa ana, wa ana ajuzun, wa ana ajuzun. Nah, di sini juga eh, nunnya, ya, nunnya dibaca pendek, ya, tidak dibaca panjang, ya, tidak dibaca panjang. Bedanya kalau tadi di sini ya, di ayat berapa tadi? 68 ya. Mana tadi? 68 ya di sini ini sifirnya ini bulat ya. Kalau di sini ini tanda sifirnya lonjong. Nah, bedanya hanya itu ya. Nah, bedanya kalau lonjong begini ya, dia ketika diwasol ya, ketika diwasol jadi ketika membaca terus begitu ya disambung dengan lafadz berikutnya, berarti disambung dengan lafadz ini. Nah, maka nunnya dibaca pendek ya. Wa ana ajuzun. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dia wakaf ya berhenti ya ini tidak dibaca begitu. Cuman ini saja. Ini alifnya tetap dibaca. Wa ana gitu ya. Dibaca 2 harokat. Jadi kalau tanda sifir yang lonjong ini yang lonjong begini berfungsinya tidak dibacanya ketika wasol. Nah, itu ayat 72. Kemudian sekarang lanjut ke 79. Ya, 79 mana? 79 ini nah ini sering kali ya kita temukan di sini di lafadz ini ya. Nah, ini dan banyak sekali yang praktek karena banyak hal yang berkaitan dengan teorinya ya, dengan semacam-macam ya. Padahal ini perlu kita eh, betul-betul perbaiki ya. Sebagian besar ya yang kita temukan ya ketika di kelas atau ketika mendampingi talaki ya, wakaf pada huruf yang bertasydid ya dan kebanyakan huruf qaf ya, huruf qaf yang bertasydid, maka sebagian besar akan ada sebuah penekanan di kalimat hakin itu ya. Misalnya min hakku, ya, hakku, nah, seperti itu.
Padahal itu enggak tepat ya. Nah ini. Kemudian banyak bertanya loh, kenapa enggak tepat? Itu kan teorinya mengatakan itu kan kolkolah akbar begitu kan. Itu kan ada tasdidnya nah, dan lain sebagainya. Tapi ingat ya bahwa Al-Quran itu didapatkan dari hasil talaki ya, dari hasil talaki. Dan sebenarnya pun juga di dalam teori juga di banyak buku yang kita baca juga sebenarnya sama juga ya, bahwa wakaf pada huruf yang bertasdid itu ketika dia huruf qalqalah maka tidak ada nabernya. Jadi cukup ringankan saja. Hakku, hakku. Tidak ada penekanan sama sekali. Jadi maksud dari qalqalah akbar itu bukan terletak pada besar kecilnya suara atau besar kecilnya penekanan ya. Dia hanya mengacu kepada dobet yang tercantum di situ ya. Kalau dobetnya ada tasdid maka qalqalah akbar. Cara membacanya bagaimana? Ya, sama ya, semua qalqalah baik yang sugro, kubro, akbar ataupun qalqalah yang lain ya. Nanti ada qalqalah mutawasid ya, ada qalqalah macam-macam begitu. Itu semua sama ya. Cara membacanya tidak ada perbedaan ya. Nama-nama itu hanya menunjukkan posisinya saja dan juga dobet yang tercantum di dalam huruf tersebut ya. Cara membacanya sama ya, tidak ada bedanya. Itu yang kami dapatkan dari guru-guru kami ya. Dan tidak hanya satu ya, guru-guru yang lain pun juga ketika kita belajar juga begitu ya. Sama semuanya mengatakan hal yang serupa ya. Sehingga itu yang kami ambil ya. Yaitu di sini tidak ada numbernya. Dan di buku-buku sebenarnya juga ada juga ya. Cuman kadang tidak diperhatikan. Taunya hanya sekedar akbar berarti besar maka harus diberikan penekanan yang berlebihan agar terdengar lebih jelas. Nah ini kadang interpretasi yang kurang kurang tepat ya. Nah, maka belajar tajwid itu tidak bisa otodidak ya. Tidak bisa sekedar membaca buku. Oh ini kalau sugro berarti kecil. Oh ini kubro berarti besar. Oh ini akbar berarti lebih besar. Kemudian itu dianalogikan dengan penekanan atau cara membaca qalqalah yang tepat ya. Padahal itu hanya sekedar posisinya saja ya. Cara membacanya sama ya, tidak ada bedanya. Maka belajar tajwid itu butuh guru ya. Butuh guru. Tentunya guru yang mutkin ya, bukan asal guru ya, tapi guru yang memang faham ya. Baik kita lanjutkan 79 tadi di sini sudah ya. Lanjut ke 81. Ya, di ayat 81 ini juga kita bertemu lagi dengan wakaf pada dua huruf sukun yaitu di as-subhu ya, as-subhu. Kalau ini relatif lebih mudah ya. Karena huruf pertamanya adalah huruf ba yang mana huruf ba ini dia sudah ada qalqalahnya. Maka kita tidak perlu khawatir huruf muncul qalqalah karena memang huruf ba ini ada qalqalahnya. Maka ya sudah tinggal tunaikan saja qalqalahnya kemudian disambung ke huruf ha kan. Sub, sub ya, subah. Nah, enak ya. Mau'idah, mau'idahumus subh. Nah, kalau huruf pertama huruf-huruf qalqalah itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau huruf pertamanya bukan huruf qalqalah, nah ini yang perlu diperhatikan karena seringkali huruf yang tidak punya sifat qalqalah malah menjadi muncul
qalqalahnya. Nah, ini di ayat 81 ya. Kemudian lafaz pelik berikutnya di ayat 86. 86 mana? Ini ya, 86. 86. Oh ini ya, sama ya. Sama dengan tadi yang 72 ya. Eh, Nah ini ya. Ilafat wa ma ana ana alaikum ya. Ada tanda sifirnya di sini ya. Kalau disambung ke lafaz alaikum berarti nunnya dibaca pendek ya. Tapi kalau wakaf di lafaz ana maka nanya dibaca panjang. Tapi jarang ya kita wakaf di sini. Maka yang lebih sering adalah diwasolkan. Maka ini nunnya dibaca pendek ya, dibaca satu harokat. Nah, sebagai tambahan ya ini mumpung ada dan ini apa ya sering banget kita temukan di lapangan ya dengan berbagai macam kondisinya ya. Di sini kan ada mat jaiz munfasil ya. Ini betul-betul silahkan dijadikan catatan khusus ya. Karena masih saja ya banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya mengatakan bahwasanya mat jaiz munfasil boleh dibaca dengan dua harokat ya. Boleh dibaca dengan dua harokat. Padahal kalau kita belajar tentang jalur-jalur sanad, jalur-jalur periwayatan ya untuk Quran yang kita baca ya di Indonesia ini kan semuanya menggunakan jalur yang sama ya, yaitu dari Imam Asim, rawinya Imam Hafaz, tariknya jalurnya Asy-Syatibiyah. Di jalur itu ya mat mat jaiz munfasil tidak bisa dibaca dengan dua harokat ya. Nggak ada pilihan ya. Jadi harus 4 atau 5 harokat. Nah, beda lagi kalau nanti kita belajar jalur yang lain ya. Nah, makanya ini harus diberikan catatan khusus di sini. Ya, pastikan kita tidak ikut-ikutan yang membaca mad jaiz dengan dua harokat. Ya, ini termasuk kalau nasihat guru kami ini orang-orang yang mengatakan seperti ini tadi ya, mad jaiz boleh dibaca dua harokat di tempat kita di qiraat yang kita baca tadi itu seperti membuat keruh air yang sudah jernih. Nah, ini kalau di kelas kita bahas lebih tuntas ya karena agak panjang gitu kan. Jadi ini pada intinya tidak ada pilihan dua harokat ya di tempat kita untuk majais ya. Adanya 4 atau 5 harokat. Jadi silakan diperhatikan. Ini ayat 86 ya. Ayat 86. Baik, kita lanjutkan ke 87. 87 lafaz yang dianggap pelik ada di mana ini? Sholatuka. Oh, di sini ya. Nah, ini juga sama ya, seperti tadi ya di lafaz sholat ya. Kalau di dalam Al-Quran ya, nanti kita akan menemukan semua lafaz sholat itu dia tidak menggunakan lam alif, tetapi lam dengan waw. Ya. Kenapa begitu? Ya, ini juga bagian dari rosem ya. Jadi memang sudah paketannya begitu ya. Allah menyuruh Rasul ya menuliskan lafaz as-sholah, as-sholah, kemudian az-zakah dan beberapa lafaz yang lain itu tidak menggunakan lam alif, tapi menggunakan lam dan waw. Seperti itu. Kalau kita belajar di Rosem, ini namanya alif badal ya.
Ini yang menggantikan alif sebagai pemanjang lamnya ini begitu. Nah, ini nanti biasanya ada hubungannya dengan qiraat yang lain ya. Jadi kalau kita belum belajar ya, ya tadi itu ya, eh, itu tauqif dari Allah ya. Artinya memang paketannya seperti itu. Jadi ini tidak boleh diganti dengan begini ya. Nah, tidak boleh diganti dengan lam alif ya. Oh, itu kan salah ya. Harusnya kan lam alif ya. Enggak ya, memang memang begitu tulisannya. Seperti itu. Jadi ini bukan dibaca as-solawa ya, tapi as-solatuka ya. Wawunya berfungsi sebagai alif ya untuk memanjangkan lam di huruf sebelumnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kalau untuk lafadz ini ya as-solat, as-solatuka ini di beberapa pertemuan yang lalu juga sudah sering muncul ya. Jadi ini hanya ini saja ya, sedikit mengingatkan kembali, sedikit merecall ya, merecall kembali. Kemudian masih di ayat 87 itu di sini. Nah, kata pelik berikutnya ada di sini ya. Nah, ketika dalam kondisi wasol ya. Kalau kita ini juga perlu kita sampaikan ya. Ketika wakaf maka ini U-nya tidak dibaca panjang ya. Ini masih banyak kemarin kita menemukan U-nya dibaca panjang manasya'u gitu. Kenapa panjang gitu? Itu ada alifnya di situ. Gitu. Padahal kalau kita melihat rumusnya kan alif setelah fathah itu cara paling mudah kan begitu. Ini alif setelah dhammah. Nah, berarti sudah nggak masuk rumusnya. Maka ini disukunkan kalau wakof ya. Dan ketika sukun ya di sini juga perlu jadi perhatian ya. Ada yang namanya kaidah an-nabir tadi itu ya menjadi manasya. Nah, jadi hamzanya harus diberikan tekanan. Bukan manasya. Itu hamzanya nggak jelas ya. Tidak tertunaikan juga sifat-sifatnya. Jadi kalau wakaf ini disukun dan dinaberkan, kalau diwasol ya disambung ke lafadz berikutnya maka UI ya UI bukan UI tetapi UI. Nah ini karena terpengaruh dengan alif di sini ya masih banyak yang membaca U di sini menjadi panjang ya. Padahal di sini U-nya dibaca pendek. Nah, U-nya dibaca pendek. Lanjut ke ayat 88. Ya, 88 kita bertemu lagi dengan wakaf pada dua huruf sukun. Nah, yaitu di lafadz ini ya. Mastata'tu. Nah, mastata'tu. Nah, ini juga wakaf di dua huruf sukun, maka tunaikan ya. Tunaikan sifat tawasud dari ain, kemudian tunaikan sifat syiddah dari ta dan juga hamas dari ta itu sendiri. Jadi bukan mastata'. Nah, kalau begitu taknya hilang ya. Maka harus ditunaikan juga ya. Mastata'at. Nah, mastata'at. Jadi dengar ya. Mastata'at. Jadi eh, syiddah taknya tunaikan, kemudian hamas taknya juga ditunaikan. Ada, nah seperti itu. Bukan mastata'at. Nah, seringkali kita menemukan begitu ya. Mastata'at. Ya, enggak. Kalau mastata'at, ya ini ainnya jadi mantul ya. Jadi ada kolkolahnya. Padahal ainnya tidak ada kolkolah. Maka ainnya jangan dipantulkan ya setelah ditawasudkan langsung tunaikan syiddah dan hamas dari ta ya mastata'. Nah, seperti itu. Ini juga termasuk yang sulit ya. Kita dapati beberapa orang yang talaki dengan kita
sampai mengulang beberapa kali di sini. Ya, belum bisa ya. Ketika buat PR besok ketemu lagi dengan ayat yang serupa juga masih belum belum bisa. Nah, maka memang butuh latihan yang ya bisa dibilang agak ekstra sedikit ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu bagian dari bentuk kesungguhan kita untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan dengan baik dan benar. Yaitu ayat 88. Kita lanjutkan ke ayat 92. 92, nah ini di sini. Nah, ini juga terkadang menyulitkan dan banyak yang terlena ya, terlena dan akhirnya membacanya kurang tepat. Di sini ada zal dan ada tak ya. Ini pertemuan mutajanisan juga. Tetapi di sini tidak terjadi idgham. Nah, berarti di sini hanya sekedar pertemuan mutajanisain. Tidak terjadi idgham. Beda yang tadi ya, yang irkam ma'ana itu juga mutajanisain. Tapi terjadi idgham. Nah, di sini mutajanisan tapi tidak terjadi idgham. Sehingga dia dibaca dengan izhar. Maka dalnya harus jelas sifat-sifatnya, kemudian taknya juga harus jelas ya. Jadi harus benar-benar terpisah dua huruf ini. Wattakhadtu, khadtu ya, bukan wattakhadtum, wattakhadtum. Nah, wattakhadtum, nah itu enggak seperti itu ya. Tapi wattakhadtum, wattakhadtumuhu. Nah, jadi harus dipisahkan. Nah, beberapa agak cukup kesulitan ya memisahkan dua huruf ini karena memang ini hurufnya dekat sekali ya. Dan ya bisa dibilang hampir-hampir sama ya. Nah, kalau ini sampai terjadi idgham, nah nanti ada peluang kita membaca riwayat yang lain ya, yaitu Imam Syu'bah. Nah, maka perlu diperhatikan di sini ya. Jangan sampai terjadi idgham ya. Dia izhar. Nah, itu di ayat 92. Kemudian selanjutnya di ayat 95. 95. Nah, ini juga sama ya. 95 di lafadz ini. Nah, ini juga kadang sering ya, bukan kadang lagi ya. Sering karena ini lebih sulit daripada yang tadi ya. Nah, ini juga kalau ini pertemuan mutakorib ya, pertemuan mutakorib, tetapi tidak terjadi idgham. Berarti dia terjadinya adalah idhar. Maka ini dua huruf ini harus diperjelas satu persatu. Jadi jangan dibaca kama ba'idas samud. Nah, kalau ba'idasa ya, itu menjadi idgham ya. Maka harus tertunaikan taknya ba'idat sa, ba'idat samud. Bahkan beberapa guru itu kalau perlu biar tidak terjadi idgham ya, hamesnya diperjelas ya, ba'idat sa, nah ba'idat samud. Nah, seperti ini. Nah, ini juga butuh ditalakikan ya. Yang tadi juga sama ya. Sebenarnya bukan yang ini dan yang tadi saja ya, tapi ya semuanya sebenarnya butuh ditalakikan ya agar kita tidak sekedar menginterpretasikan bacaan Quran seperti apa yang kita bayangkan ya. Karena barangkali bayangan kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, jadi di sini tadi ya, taknya tunaikan dulu, baru pindah ke sa ya. Jangan diidghamkan. Di situ tidak terjadi idgham. Hanya pertemuan mutaqaribain saja ya, pertemuan huruf yang dekat saja. Kemudian 95.
Sekarang ke 97. 97 ini pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu di lafadz ini. Ya, kita bertemu lagi dengan tanda sifir di sini. Nah, maka alifnya tidak dibaca ya. Alifnya tidak dibaca, maka jangan dibaca wa malaihi ya, tetapi wa malaihi ya. Lamnya dibaca pendek ya. Jangan dibaca panjang karena di situ alifnya tidak terbaca. Kenapa kalau nggak dibaca ada alifnya? Itu bagian dari rosem ya. Jadi taukifnya begitu. Kalau kalau bahasa anak mudanya ya pokoknya begitulah, nah, begitu ya. Kadang kan kita pokoknya begitulah. Gitu. Nah, atau dari sononya memang begitu ya. Paketannya begitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Ini tadi 97. Sekarang ke 109. 109. Cukup ya kita selesaikan surah Hud. 109 yang dianggap pelik ini ada di sini ya, di min qablu. Nah, ini juga insya Allah gampang ya karena huruf pertamanya ba yang juga qalqalah. Maka tinggal qabe kemudian ya, min qabl ya. Tapi yang perlu diperhatikan ya, lamnya ini tawasud, baknya ini syiddah, maka jangan min qabl. Itu kalau begitu lamnya jadi syiddah juga nanti ya. Jadi lamnya harus ditawasudkan dulu ya. Min qabl. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkait mantul dan tidaknya di sini insya Allah gampang karena huruf pertamanya sudah qalqalah. Jadi ini mengurangi ya, mengurangi jumlah yang dibaca sulit ya. Ya nggak apa-apa ya. Kemudian lanjut yang terakhir ini di surah di ayat 114 ya. Di situ ada dua kalau di sini ya. Ayat 114 yaitu di waqimis sholata. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Lamnya tidak memakai lam alif tetapi lam dan waw. Ini tadi sudah kita bahas, ini bagian dari rosem ya. Dan memang kalau menulis lafadz sholat di dalam Al-Quran harus begini ya. Tidak boleh diganti dengan alif ya. Tidak boleh diganti dengan lam alif ya. Tapi kalau kita menulis sholat dalam percakapan biasa ya, bukan bagian dari ayat Quran, ya, maka silahkan ya pakai lam alif. Kemudian satu lagi di 114 itu di sini ya di torofi ya torofayi ya torofayi hmm, torofayi. Nah ini tadi ya sudah saya contohkan ya. Eh, beberapa eh, terkadang seperti yang dibahas di buku ini torofayi ya bukan torofia. Jadi yang fathah itu fa-nya, yang kasroh itu ya-nya, bukan dibalik ya. Jadi torofayi ya, bukan torofia. Kalau lebih enaknya memang lebih mudah porofia begitu ya. Tapi sayangnya di sini enggak begitu ya. Di sini fa-nya rokatnya fathah, kemudian ya-nya kasroh. Sehingga porofayi ya. Po dan ro-nya ya ini dibaca tebal semua ya. Dibaca tafkhim. Ya. Maka mungkin selain dua huruf ini jangan tertukar. Yang juga mungkin membuat sulit adalah dua huruf ini ya. Bagaimana harus ditebalkan huruf to dan huruf ro-nya. Jadi naikkan saja pangkal lidahnya ya. Sudah ada videonya ya, latihan cara menaikkan pangkal lidah.
silahkan nanti bisa dilihat ulang ya. Karena itu apa namanya, contoh video yang ya cukup cukup penting ya untuk menjadi bahan latihan kita semuanya. Ya, itu cukup ya. Pas ya jam 2 kurang 5 menit ya. Barangkali ada pertanyaan atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya. Insya Allah eh, next ya kita lanjutkan di surah yang baru di lafaz pelik pada surah Yusuf ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kalau ada, silakan ya bisa diangkat tangannya atau dibuka mic-nya. Tapi sepertinya nggak ada. Boleh saya, oh, baru saya baca ini ya. Awan, boleh saya nyoba baca, Ustadz? Ini yang mana ya, Bu ya? Ya boleh, Bu. Tapi ini baru saya Yang baca. awal tadi Ustaz, Yang yang mana, paling Bu? awal mana ya tadi Ustaz ya? Yang paling Mana awal. yang tadi yang paling awal yang Eh, mana ya tadi? Bentar. Nggak tahu deh yang mana. Fa'in Dan Fa'in ayat tawat. tawallau tadi. lima puluh Iya kali tujuh ya. tadi. Enggak. Mana ya tadi ya? Ya, Ini ayat 40 empat 46. puluh tiga ya, 44 43. 44. Oh, 44. Coba. Judi. Oh Halal ya, judi. 44. Ini 50. 44. Ya, Halal boleh. judi. Nggak Saya ada yang baca. tanya. Ya, silahkan, Bu. Boleh. Baca Boleh nggak saya apa. baca satu ayat itu, Ustaz? Ya, boleh. Silahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma' وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. Di sini tadi ya Ustaz, saya mau nanya. Ya, betul, Bu. Seperti itu, Bu. Ala, ala, ya, ala judi wa qila bu'dal lil qawmi zalimin. Nah, jadi kalau wakaf tadi Ya, seperti itu, Bu, sudah betul ya. Alal judi ya. Cuman iya. yang perlu jadi catatan di tempat yang lain ya. Tadi yang pertama di kofnya ini ya. Nah, tidak perlu sampai Hmm. berlebihan, Bu. Tidak perlu sampai qi Hmm. ya. Wa qila. Nggak perlu sampai seperti itu ya. Cukup wakila ya. Ko, ki, u ya. Tidak perlu sampai qi, qi. Nah, itu Baik. termasuk hal yang takaluf ya, yang berlebihan Hmm. seperti itu. Kalau judinya ya judi itu sudah baik ya. Nah, tinggal memulainya tadi ya. Memulainya tadi dari sini ya. Alal judi. Nah, ini kalau bisa hindari ya. Hindari memulai dari ala ya. Kecuali memang Hmm. itu benar-benar terpaksa atau ada kaidah khusus. Ya, hindari ya. Terus kalau mau mau meneruskan bacaan setelah berhenti di judi itu di mana? Ya langsung Hmm. saja di sini. Nggak ada Fokus. masalah. Ya langsung saja. Atau kalau mau mengulang ya dari apa namanya? Dari sini wa yudho wa yudhol ma'u. Nah, begitu. Bukan dari ala ya, bukan dari ala. Ini apa namanya? Di pertengahan kalimat ini ya. Tiba-tiba di atas bukit judi
Itu kan lucu Masya. ya. Tiba-tiba di atas bukit ya ngapain gitu kan. Di atas bukit ngapain Allah. dia gitu kan. Tapi kalau dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, nah itu kan lebih lebih ini ya, lebih cocok, lebih bisa difahami kalimatnya. Tapi tiba-tiba di atas bukit, ya di atas bukit ngapain ya? Tiba-tiba di dalam masjid, begitu kan? Nah, siapa di situ, ngapain dan sebagainya, ini menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau yang bagian ini tadi itu masuk ke dalam bab kaidah wakaf wal ibtida. Ini juga sebenarnya PR besar juga ya. Masih banyak di antara pembaca Al-Quran yang bingung menerapkan bagaimana cara wakaf dan bagaimana cara memulai bacaan. Nah, maka memang ya harus belajar ya, harus belajar ya, ah, begitu. Begitu, Bu. Ya. Jadi kaufnya saya terlalu takaluf ya Ustadz ya. Iya, Bu. Kaufnya ya. Terlalu Baik, berlebihan, Bu. Dikurangi saja, Bu, ya, dinormalkan saja. baik. Kalau waqi ya itu nanti ada potensi ada tambahan apa ya, ya ismam ya, kui ya, kui ya, ada semacam apa nyempil bunyi u dikit kan, waqi begitu kan. Nah, maka nggak perlu seperti itu, cukup waqi, ki, 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 bukan qi. Nah, begitu. Baik Ustadz. Begitu. Ya. Jazakallah. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, wa jazakillah khair. Cukup ya? Baik, tidak ada. Ya, cukup. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan apa namanya kemudahan kita untuk belajar serta berikan kita hidayah ya untuk bisa semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ye, sama-sama, Bu.